Salam, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi dan berkati hati kami supaya dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah ketaatan yang mendatangkan berkat. Dari bacaan kita, kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-35, dan yang menjadi ayat emas adalah Kejadian 26 khusus yang ayat yang ke-12 yang mengatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang ketaatan memang adalah sesuatu hal yang mudah untuk diucapkan. Tetapi untuk melakukan ketaatan adalah sebuah perkara yang sulit. Apalagi ketika kita ditempatkan pada situasi yang tidak mendukung atau situasi yang berat. Tetapi sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan janji dari berkat Tuhan. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelat-belit. Bapak Ibu saudara-saudara, Ishak adalah salah satu contoh pribadi tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun dia berada dalam situasi yang tidak mendukung sekalipun. Ketika terjadi kelaparan yang hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Melainkan dia tetap disuruh tinggal di daerah Gerar, di daerah orang Palestina. Pada ayat yang ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu saudara-saudara, perintah Tuhan untuk tetap tinggal ini adalah sebuah perintah yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi musim kering dan kelaparan. Dan mungkin melihat situasi yang seperti ini, ada banyak orang tidak mau taat. Karena secara logika tentu itu sulit untuk dilakukan. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang yang mau melakukannya dengan ketaatan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu saudara-saudara, bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing pada waktu itu. Namun Ishak tetap memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ia datang kepada Abimelek, raja orang Palestina di Gerar, dan minta izin untuk tinggal di sana. Dan Alkitab mencatat bahwa bahwa ayah Ishak, Abraham, juga pernah tinggal di Gerar dan menggali sejumlah sumur di sana, tetapi sudah ditutup oleh orang Palestina. Dan ketika berada di Gerar, Ishak pun menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutupi itu dan menamainya menurut nama-nama yang telah diberikan oleh Abraham, Esak, Sitat, Rehobot, dan Seba. Dan kita bisa melihat ketika Ishak menggali, ternyata mengeluarkan air yang begitu berbual-bual. Dan Tuhan memberkati dia. Inilah berkat bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya pada ayat yang ke-13. Karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tangan Ishak. Demikian firman Tuhan, kiranya dengan kesetiaan kita
Tuhan senantiasa hadir menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kami, menolong dan menyertai memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.